Ya, saya langsung ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Sudah ada? Siapa yang ingin bertanya pertama? Oh iya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Arju. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan yang ada di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Yang artinya berarti di sini Allah tidak akan menganiaya setiap hambanya, sementara bala dan musibah adalah kesedihan, kesusahan, menghancurkan banyak harapan dan bahkan krisis iman. Apakah ini sebab terjadinya bala dan bencana di negeri tercinta ini adalah perbuatan aniaya dari manusia terhadap sesama? Afwan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz Solmed yang bisa menjawab ya. Krisis iman karena manusia sudah saling menyerang. Bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih Bung Hilbram, Gus Hayid izin. Eh, Sebagaimana bahwa bala, ujian, cobaan ini tidak hanya menimpa kepada kita semua, tapi juga menimpa kepada para nabi, para rasul, bahkan kepada mereka yang setia mengikuti jalan perjuangan nabi dan rasul. Ya, namanya juga ujian, pasti sedih. Coba aja kita kalau diuji, padahal nggak diapa-apain, masuk kelas aja udah tegang. Soalnya juga soal yang pernah kita pelajari, tapi pusingnya minta ampun. Apalagi lihat teman udah duluan keluar, kita masih aja megangin pulpen. Bingung, panik. Waduh, rasanya kayak apa? Itu ujian di sekolah. Artinya tidak ada ujian yang tidak membuat kita risau, tidak membuat kita gundah dan gulana. Karena memang itulah cara Allah bagaimana membedakan antara emas dan yang bukan emas. Nah, tinggal pertanyaannya adalah, apakah dengan kesedihan itu, dengan kegundahan itu, dengan sakitnya, dengan payahnya, dengan deritanya, dia masih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru dia berputus asa, bahkan marah, bahkan berburuk sangka, bahkan sampai ada yang mencaci maki Allah Subhanahu wa Ta'ala karena merasa dirinya tidak pantas diuji seperti ini, karena dirinya tidak pantas diberikan bala seperti ini. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun ujian cobaan yang Allah berikan, karena itu janjinya memang dalam Al-Quranul Karim, tetap pada akhir ucapan baik di lisan maupun di hati kita, kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Apa yang ada merupakan titipan. Setiap barang titipan pasti akan diminta oleh yang menitipinya. Nah, karenanya tetap seperti yang Gus Hayid sampaikan tadi, doa itu penting. Amal-amal yang bisa membuat kita semangat. Sedekah itu kan pada prinsipnya menyenangkan orang. Itu kalau diteliti sesungguhnya kita pun ikut bahagia, gembira. Jadi di tengah kesulitan saat kita melihat orang gembira itu justru membangkitkan imunitas kita. Nah, itu penting. Jangan sampai ketika diuji, diberikan musibah oleh Allah, lalu kemudian kita berputus asa. Ini yang tidak boleh terjadi. Karena setiap orang, tidak hanya hari ini, tapi dari zaman dahulu, bahkan dari zamannya Nabi Allah Adam alaihissalam, ujian itu sudah ada. Oke, nanti kita teruskan lagi Ustadz Solmed ya. Tahan dulu sebentar, mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan. Tapi indah sekali tadi yang disampaikan Ustadz Solmed sama Gus Hayid. Bahwa kita tahu sama-sama bahwa kebahagiaan itu meningkatkan imunitas. Dan salah satu cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dengan bersedekah. Maka insya Allah kita juga akan mendapatkan imunitas dari kebahagiaan-kebahagiaan yang lain. Tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut pertanyaan juga masih ada. Siapkan pertanyaan dari Anda juga sudah kami terima. Nanti akan kami hadirkan kepada guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Tentunya di Damai Indonesiaku.
Kembali dalam Damai Indonesiaku, mudah-mudahan Anda juga selalu berada dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sehat bersama anggota keluarga. Apabila ada yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diambil penyakitnya dan kita semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala.